Ya benar-benar aktivitas itu ya wisata yang benar-benar latih ya. Sampai ada temen yang sampai jual aset-asetnya lah gitu. Ada yang jual penginapannya, ada yang jual kapalnya. Ya kesana sampai nutup-nutupin untuk wisata itu karena nggak benar-benar mati itu. Tapi bener lah. Tapi yang saya heran ini dibilang mitos ya. Ada tamu wisata saya lah gitu, klien saya dapat 2 tahun itu dia nelpon saya bang, ngundang saya. Ini undangan tuh di acara pernikahan, tapi sampai bahas-bahas jembatan cinta. Pertama-tama wisata rame itu juga dulu itu pernah kita bahas bagaimana kita membuat regulasi atau aturan bagaimana mensamaratakan harga. Tujuan memang kita bagaimana nilainya lebih tinggi. Saya buka-bukaan aja sih bang ya, nggak mau kita tutup tapi pada faktanya. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Ngobrol on the Track, podcast inspirasi dan aspirasi Kepulauan Seribu. Teman-teman, malam ini tidak disangka kita kedatangan tamu yang tak diundang, yang rupanya datang dari Pulau Tidung. Kita sambut Bang Munawar. Halo Bang Munawar, Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam bang. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat bang. Ini gimana? Nggak ada hujan, nggak ada angin bisa datang ke podcast kita nih? Ya, hanya ingin apa ya? Ya pertama kita pengen bersilaturahmi lah sama teman-teman khususnya kan, teman-teman di Pulau Seribu lah. Oke. Gitu. Teman-teman Ngotrek, Bang Munawar ini salah satu tokoh pemuda di Kelurahan Pulau Tidung khususnya. Juga menjadi salah satu tokoh pemuda di Kepulauan Seribu. Bang Munawar ini aktif sebagai pelaku jasa wisata di Pulau Tidung ya Bang? Iya, itu saja. Sebenarnya 10 Seribu juga sih. 10 Seribu ya? Iya. Tapi ya saya lebih aktif di Tidung. Bang Munawar, setiap bintang tamu yang kita undang atau yang nggak diundang ya Bang Munawar ini kita nanyain ya. Kita tanya, ngotrek itu apa? Ngotrek ya, kalau ngotrek setahu saya ini kan bahasa pulau bang ya. Bapaknya itu enggak 1, 2, itu bisa 3, 4, 5 itu bang. Baik kalau bentong saya dulu mancing bentong sama bapak dulu bang. Itu berencengnya itu banyak, kata berenceng kata orang pulau. Berenceng gitu. Nah yang beda kata biasanya kalau di Pulau Kelapa berenceng. Pulau apa untuk Jawa berentet. Itu dia uniknya pulau tuh gitu bang. Saya bingung. Satu Pulau Seribu tapi bahasa kadang-kadang suka agak beda-beda sih. Jadi kita di podcast Ngotrek ini berharap sekali kita tayang banyak yang terdampak sebagai inspirasi dan aspirasi buat saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu. Bang Munawar, siap Pak. Gimana Pak? Kita ini kan belum lama bergerak dari pandemi COVID ya. Betul. Selama COVID pariwisata Pulau Seribu hampir mati suri ya. Atau mungkin mati suri ya, jangan. Bukan mati suri lagi ya, emang selama 2 tahun itu ya mati beneran bang gitu. Maksudnya ada bangunnya, nah ini baru bangun nih. Jadi hidup kembali nih. Jadi gimana? Bisa ceritain pengalaman pada saat pertama kali dihantam COVID tuh Pak Ustaz? Aduh, kalau cerita masalah pandemi kemarin tuh bang ya mungkin pukulan besar lah buat dunia pariwisata gitu. Khususnya di Pulau Seribu lah, bukan Pulau Tidung aja gitu. Ya mungkin seluruh bahkan dunia mungkin merasakan dampaknya gimana COVID. Seperti kita di pulau itu, khususnya kalau saya di Tidung ya melihatnya itu, ya benar-benar aktivitas itu ya wisata yang benar-benar latih ya. Sampai ada temen yang sampai jual aset-asetnya lah gitu. Ada yang jual penginapannya, ada yang jual kapalnya. Ya kesana sampai nutup-nutupin untuk wisata itu karena nggak benar-benar mati itu. Nggak ada pemasukan mungkin dia juga. Lumpuh lah ya aktivitas wisata semua ada di pulau itu. Tapi ya setelah ini ya mulailah tahun kemarin, belum lama lah, bulan-bulan Januari tahun kemarin itu awal-awal 2022 itu ya sudah mulai nih kita bergelit lagi di wisata. Alhamdulillah kesini Pulau Seribu sudah semakin mulai ramai lagi gitu. Ya semoga aja sih ke depan sih kayak gini terus gitu, jangan sampai ada hal-hal kayak gini lagi lah, itu COVID-19, 20, 100 ya jangan kalau bisa malah bang. Yang bang. Ya karena kita tahu sendiri sekarang ini kan wisata menjadi urat nadi perekonomian Pulau Seribu ya. Pulau Seribu juga. Karena kan kita kan wisata. Ya sebenarnya sih Pulau Seribu ini kalau saya lihat sih ya 2 potensi lah yang bisa kita gali dari sektor
kelautannya ya, hasil lautnya, sama ya pariwisata gitu. Itu yang benar-benar itu berdampak ya, kalau bisa sih itu perlu diperhatikan oleh pemerintah sih Bang, sebenarnya gitu. Bang Munawar ini kan pelaku jasa wisata travel ya, agent. Kita pelaku wisata agent, lebih ke arah ya membantu semua wisatawan yang ke pulau kita ngurusin gitu. Berarti bisa dong caranya bagaimana supaya wisatawan datang ke pulau ini excited gitu loh ketika mendengar mau main ke Pulau Seribu. Biasanya strateginya seperti apa ya? Kalau saya sih awal mula wisata dulu sih, kita kalau cerita kayak gini harus kita kembali flashback dulu Bang. Awal mula wisata tuh kayak gimana Bang? Nggak apa-apa, silakan. Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu nih gimana wisatanya. Kebetulan saya dulu tuh pertama-tama untuk khusus Tidung Bang ya, ngangkat nama Tidung tuh memang agak sulit dulu gitu. Jadi kan kadang-kadang kan orang kan nggak ada yang tahu kalau di Jakarta ini ada tempat yang bagus buat wisata gitu. Nah di situ saya berpikir bagaimana cara saya ini untuk mengenalkan gitu Pulau Seribu ke dunia luar gitu. Dan arti ya ada yang bagus loh tempat wisata di sini. Gitu. Nah dulu tuh sempat saya zaman-zaman ini Bang ya, apa dulu masih ngetren Kaskus ya. Kaskus. Ya, itu dulu sosmed itu masih belum ada yang namanya tuh TikTok macam-macam tuh, atau Instagram tuh belum ada Bang. Masih ada Kaskus sama blog-blog gitu loh Bang dulu. Oh ya. Sudah bermain teknologi informasi dulu ya. Nah itu dia, dulu saya belum paham itu Bang. Oh dulu belum paham. Mungkin gaptek sekali saya Bang. Karena ya karena tuntutan ya mau nggak mau harus belajar itu Bang. Oke. Tuh walaupun saya waktu kuliah dulu bukan jurusannya sih sebenarnya IT gitu. Ya saya khusus di luar lah. Harus mengikuti ke mengikuti ke perkembangan zaman. Karena saat itu sempat saya dulu pas kuliah juga, saya berpikir bagaimana saya mempromosikan Pulau Seribu gitu saat itu. Ya udah bikin apa sih namanya tuh? Promosi brosur gitu, terus sampai saya belajar caranya bagaimana mempromosikan melalui dunia digital tentang Pulau Seribu lah, itu saya belajar. Dulu sekolah SD sampai SMA di pulau atau? Iya, saya di pulau dari SD sampai SMK, tapi beda-beda pulau Bang. Karena kan dulu bapak saya kan pernah tinggal di Pulau Kelapa. Iya, beda-beda pulau ya. Tapi Pulau Seribu tetap. Iya, tetap Pulau Seribu. Pulau Kelapa, Pulau Tidung. Makanya kalau saya bicara, Bang, bahasa Pulau Kelapa, saya masih bisa Pulau Kelapa. Iya. Terus gini, kuliah di mana waktu itu? Dulu saya S1 di Unindra Bang, PGRI, UI Ranco katanya. Jurusan dulu pendidikan ekonomi. Oke, S2-nya di Unindra juga. Nih luar biasa, Bang Munawar ini ternyata S2 ya. Ya, lagi masih ada bisa ya kita ambil lah Bang. Karena saat itu kesempatan gitu, kita punya ada kesempatan biaya juga ya kita ya. Ilmu itu penting sebenarnya Bang. Jadi teman-teman ngotrek begini, saya cukup takjub juga karena sebelum ini juga kita undang tokoh muda pulau juga S2. Ternyata banyak orang saya kira yang bertitle S2 di Kepulauan Seribu ini hanya seberapa, ternyata banyak yang S2. Minum Bang Munawar. Aduh, enak Bang kopi Bang. Bikin sendiri. Iya sih. Tapi yang pasti gini kan, punya keinginan banyak untuk mengembangkan pariwisata di Kepulauan Seribu. Ada nggak upaya-upaya yang Bang Munawar lakukan? Ya sebenarnya sih pengen banget lah, kita juga pengen bagaimana usaha ngembangin Pulau Seribu. Karena saya pikirin juga gini Bang, karena kan kita kan khususnya Pulau Tidung dari saya gitu. Kita kan pulau wisata berbasis penduduk Bang. Yang dalam arti di sini tempatnya kan punya pemerintah lahannya. Nah, mungkin kalau untuk terlalu kita pengen identik jauh berkembangnya mungkin agak sulit Bang, karena kan di situ kan ada masyarakat, ada pemerintah, jadi memang harus kita berkolaborasi. Dan lagi-lagi kita kadang-kadang mengharapkan pemerintah gitu. Apalagi sekarang kan kita lihat ya sudah mungkin fasilitas yang ada sudah lumayan, tapi lagi-lagi ya yang masih jadi buat saya PR buat kita semua sih, yang saya masih lihat dia transportasi aja sih Bang. Itu sebenarnya yang harus lebih dimajuin lagi biar wisata kita juga nanti ke depan biar lebih mudah lah Bang gitu. Karena Bang pikir coba gini Bang, sekarang orang mau ke pulau aja, mau ke pulau nih, kesana tuh mau babang ya kalau kita mah ya, mau kayak jauh banget ke pulau, dia harus nginap, harus apa, maksud saya gitu Bang. Saya berpikir ini sekarang saat ini belum ketemu, semoga ya pemerintah bisa ya gitu. Gimana caranya ketika gitu
orang tuh ke pulau itu ya bisa sekapanpun gitu. Dan arti gini loh, kayak abang nih saya, kita ngopi yuk di mana gitu. Nah, maksud saya tuh ketika di pulau itu bisa jadi tempat-tempat seperti itu. Ngopi ke pulau, udah ada transportasinya, jadi nggak bisa pulang pergi dia tempat-tempat pertemuan. Jadi jangan beranggapan kalau Kepulauan Seribu ini harus nginap gitu loh, Bang. Bagaimana kita pikirkan? Jadi gitu. Sekarang belum ada itu ya? Belum ada, Bang, gitu. Adapun juga yang one day ya hitungannya balik pagi pulang sore, harus sore ya. Maksud kita ya transportasi itu harus ada lah kapanpun. Jadi saya mau ngopi jam berapapun, mau malam mau gimana ya, kalau bisa sih ya harus ada. Mungkin kalau memang kita antar lautan ya agak susah aksesnya, tapi ya bagaimana kita pikirkan lah itu Bang, ke depan bagaimana terus. Sebenarnya pemerintah sudah ya nggak sedikit lah ya berupaya betul sudah bagus mengembangkan wisata di Kepulauan Seribu. Cuman ada catatan-catatan yang perlu perbaikan. Terus Bang Munawar kan juga tadi saya katakan sebagai tokoh muda penggerak, memotivasi teman-teman pemuda yang lain untuk mau berusaha dan berupaya di sektor kepariwisataan. Betul. Nah, apa yang Bang Munawar lakukan agar teman-teman muda itu ikut yang akan Bang Munawar gerakan? Kalau saya sih secara pribadi Bang ya, tinggal di pulau ini Bang enak sih Bang. Yang penting ada kemauan, ya kan, rajin, sama nggak gengsi Bang. Ya, jadi buat teman-teman sih saya berharap sih apapun peluang yang ada di pulau, potensi yang ada di pulau, entah itu dari sektor pariwisata, entah itu dari sektor kelautan gitu, ya dimanfaatkan gitu. Dalam arti kita ini banyak loh yang kita bisa manfaatkan di Pulau Seribu. Salah satunya wisata. Apalagi anak sekarang kan Bang, main gadgetnya tuh gila-gila kan, hebat-hebat kan, main sosmednya hebat-hebat. Nah maksud kita itu manfaatkan bagaimana main sosmed ini dia bisa mencari peluang untuk mempromosikan. Nah maksud saya gitu loh Bang, jangan kita terlalu terfokus pada main gadget ya hanya untuk pribadi ya, maksud pribadi itu ya game lah, kadang-kadang buat diri dia sendiri lah ya kan, ya, maksud kita itu salah satunya bagaimana memanfaatkan itu Bang gitu. Dengan catatan tadi itu ya penting ya ada kemauan gitu. Ya, masih semua juga ya nggak seinstan mungkin ya, ada proses juga ya. Maksud saya gitu, ketika ada teman-teman yang pengen ke saya belajar, Bang ajarin dong ini cara bikin website, cara bikin blog, sosmed apa, saya siap mengajarkan mereka gitu. Jadi Bang Munawar punya keahlian itu juga ya? Alhamdulillah walaupun saya bukan jurusan saya Bang ya, alhamdulillah saya sedikit-sedikit bisa, tidak ahli tapi bisa gitu. Gitu loh Bang. Ya itu bermanfaat lah buat pribadi, dan kalau itu diketuk tularkan ke teman-teman yang lain jadi satu sedekah ilmu. Iya, kalau saya sih ya berpikir gitu. Terus gini Bang Munawar, gambaran orang kan tentang Kepulauan Seribu itu satu gugusan pulau ya. Iya. Pasti yang dijual itu potensi alam baharinya. Iya. Nah, saya tanya aja dulu deh, spesifik aja Pulau Tidung. Kira-kira menurut Bang Munawar nih, ketika memarketingkan kepada calon pariwisata, objek-objek apa aja yang ada di Pulau Tidung? Nah, untuk di Pulau Tidung sendiri sih saya untuk yang kita jual objek wisatanya mungkin sangat banyak juga Bang. Salah satunya kan kita di sini kan yang pertama kan ya lautnya, karangnya lah. Karena identik dengan setiap pulau kan beda-beda nih. Ya kayak Tidung nih kita pasti ada snorkelingnya tuh. Kayak Pulau Pramuka ada snorkelingnya, Pulau Pari ada snorkelingnya, Pulau Untung Jawa mungkin nggak ada. Karena kan dia pulau yang dekat dengan daratan, dia lebih ke arah indahi pantainya aja lah gitu kan, panoramanya pantainya gitu. Nah di Tidung juga ini kita mungkin beda, kelebihan Tidung ini banyak dibanding pulau lain sih Bang. Bukan saya ngedukung Tidung, bukan gitu. Ya saya berharap pemerintah juga nanti bisa mensamaratakan ini destinasi wisata untuk pulau-pulau lainnya juga gitu. Objek-objek andalan kayak Tidung ini kita lebih ke arah Jembatan Cinta. Nah itu yang kita jual. Sama juga kita di Tidung ada Tidung kecil itu ada konservasi penyu, ada museum tulang ikan paus, ada juga Nemo gitu. Nah ini yang perlu kita kenalkan kepada masyarakat luar gitu Bang. Kalau bahkan ada peninggalan sejarah juga. Oh ada ya, di sini ada Raja Pandita Bang. Jadi ya makam raja itu saya juga bingung sampai sebegitu istimewanya, sampai raja aja katanya pernah tinggal di Tidung Bang. Tapi lebih hebat lagi Pulau Panggang Bang, saya akuin Bang.
Habib semua di sana bang. Saya lebih senang itu. Bang. Kita ngomong Pulau Tidung aja. Oh iya sih ya nggak apa-apa. Nanti yang ngomong Pulau Panggang orang Pulau Panggang. Oh iya harus. Tapi saya pecinta juga bang. memang Bang boleh ngomong nih bang. Ya, silakan. Takut nggak boleh ngomong bang. Ini podcastnya santai. Oh santai oke lah ya. Ya kan yang kita tak undang ini juga orang santai. Iya sih tahu aja. Jadi salah satu ikonnya Jembatan Cinta. Jembatan Cinta. Untuk Itu- pulau itu. Itu ceritanya gimana itu namanya Jembatan Cinta? Mungkin ini kan salah satu strategi jual juga. Ya tadi itu bang, dalam kita menjual perlu ada nama-nama yang perlu kita angkat sebenarnya bang, yang untuk menarik tujuan sebenarnya. Jadi Jembatan Cinta itu sebenarnya sudah berapa kali ganti kali. Memang awal mulai itu dibentuk Jembatan Cinta kayaknya nggak sengaja bang. Yo gitu. Iya, karena memang dulu tuh setahu saya Jembatan Cinta dibuat tuh hanya untuk akses penghubung Iya. antara Tidung besar dan Tidung kecil. Betul. Nah awalnya tuh. Tapi karena ya mungkin potensi yang muncul tiba-tiba tuh ada nilai jualnya, nah itu dimanfaatkan lah. Alhamdulillah sekarang jadi memang Jembatan Cinta sebagai ikon utama Pulau Tidung gitu bang. Bahkan orang ya wisatawan dari apa baik itu domestik maupun mancanegara ketika berbicara Jembatan Cinta wisata ke Pulau Seribu Betul betul. salah satunya. Salah satu desa tersebut. Jadi pertanyaannya begini sebenarnya Bang Munawar, berapa sih tiang panjang Jembatan Cinta dari pulau besar ke pulau kecil? Kalau untuk tiap panjang saya nggak pernah hitung nih bang ya. Tapi kalau untuk panjang saya pernah hitung bang. Oh panjang pernah. Pernah itu Iya. sekitar 750 meter bang. Meter. Kalau untuk tiang mungkin ya kalau dibagi-bagi ya dapatlah 1,2 meter gitu ya. Dapat sekitar 1.000 tiang lagi. Perkiraan gitu. Tapi kapan-kapan boleh dihitung itu Ya. biar jadi wahana. Wahana apa? Iya, jadi wahana pembicaraan Oh. kepada apa tamu. Jembatan Cinta ini tiangnya sekian banyak gitu kan. Ya bisa jadi deh. Tapi nggak mungkin juga tamu nanya sampai nanya-nanya tiang jembatan itu. Iya. Yang ada juga Kak, kenapa dinamakan Jembatan Cinta? Iya. Nah kadang-kadang tuh tamu pasti nanyakan itu ya kan. Ya saya sih cuman menjawab ya memang karena ini memang hanya sebuah mitos lah gitu ya. Kalau kata mitos saya sih bagi siapa pasangan gitu. Pasangan ini yang jalan dari Jembatan Cinta dari awal Tidung ya ujung sampai ke pulau kecil dia nggak lepas tangan nih bang, jalan kaki itu terus itu katanya gitu ya, katanya itu dia sampai ke pelaminan tuh bang, katanya. Sama yang kedua itu kan Jembatan Cinta kan ada jembatan tinggi itu bang, bisa loncat tuh sekitar 4 meter 5 meter lah kedalamannya tuh. Kalau kita loncat dari situ sambil nyebut orang yang kita sayang di dalam hati atau teriak lebih bagus lagi gitu, di saya itu dia akan apa ya mendengar ya gitu loh rasa sayang kita terbawa gitu. Ini katanya bang. Ya kalau bener juga nggak apa-apa. Tapi bener bang, tapi yang saya heran ini Iya. dibilang mitos ya. Iya. Ada tamu wisata saya lah gitu, Iya. klien saya dapat 2 tahun itu dia nelpon saya bang, ngundang saya. Iya. Nih. Undangan tuh di jari pernikahan, tapi sampai bahas-bahas Jembatan Cinta. Oh. Gitu. Jadi gini, Mas Munawar kalau ada waktu hadir di pernikahan saya, alhamdulillah gitu. Saya semenjak ya Mas Munawar bilang itu kata dia, saya kan pasangan dengan pasangan saya gandengan, saya sampai sekarang nikah kata dia. Mungkin gara-gara Jembatan Cinta gitu. Jadi sebenarnya psikologis. Nah itu mungkin sugesti aja sih Bang, Sugesti. sebenarnya. Iya. Ya kan bisa makin menumbuhkan rasa sayang gitu kan. Karena kan sugesti kan harus ada sebabnya dulu, Iya. bagaimana meyakini gitu. Iya. Kalau nggak itu kan dia mungkin nggak mungkin ada keyakinan bang. Itu sugesti aja sebenarnya bang. Ya. Tapi dengan adanya Jembatan Cinta jadi salah satu objek andalan ya di sana. Terus gini, adanya pariwisata pasti ada potensi-potensi yang harus tetap dijaga, pastikan. Saya mau tanya nih ke Bang Munawar, pemerintah sejauh ini yang belum ya menjadi fokus untuk meningkatkan pariwisata di Pulau Tidung apa selain transportasi? Selain transportasi bang ya. Iya. Yang pertama sih kalau untuk sarana prasarana mungkin memang lebih ke arah kita kan memanfaatkan pemukiman sih bang, masyarakat lah. Nah makanya kayak contoh untuk di Tidung kayak villa atau penginapan homestay, kita lebih ke arah memberdayakan masyarakat. Tapi kan lagi-lagi kan kalau bisa gitu ya harus ada hotel lah di pulau gitu untuk karena kan kita kan namanya kita target pasar nggak mungkin menengah ke bawah semua, pasti kan ada yang menengah ke atas. Itu suatu buat pilihan sebenarnya mah gitu, bukan berarti mematikan pencarian orang pulau, bukan juga, tapi buat pemilihan. Kadang-kadang kamu kalau seandainya ada homestay dia nggak mau bang, kadang-kadang pengen yang hotel gitu. Itu yang belum ada, itu yang pertama. Terus yang kedua
terkait masalah makanan lah. Tuh. Jadi saya masih lagi pikir saya ini bagaimana nih di pulau ini harus ada kuliner khas lah gitu, yang harus diangkat gitu. Kita sempat pernah ngangkat kuliner, cuman lagi-lagi kan memang harus ada dukungan dari pemerintah juga, Bang. Bagaimana bimbingan, dampingan untuk UKM pulau ini lebih berkembang lagi loh, khususnya di bidang khas Pulau Seribu makanan gitu. Jadi nggak harus, karena kan orang kan wisata ke pulau kan nggak harus dari pantainya aja, Bang. Kadang-kadang orang wisata kenapa? Kuliner, Bang. Ya kan, nah itu kan salah satu daya tarik juga, Bang. Kalau dibentuk khas Pulau Seribu banyak, Bang, kayak ikan pindang kuning ya kan, waram asem, nah, kan, apalagi tuh rambu-rambu. Nah itu kan makanan yang memang perlu kita angkat keluar gitu. Bagaimana kalau di pulau punya makanan khas kuliner, jadi orang ke pulau bukan karena wisata, tapi ingin kuliner gitu loh, pengen makan tapi ke Pulau Seribu tapi nginep juga, akhirnya kan apa? Semua orang ke pulau ingin wisata, salah satunya kuliner gitu loh maksud saya. Selain gitu. Sekarang pemerintah sedang fokus misalnya wisata budaya, wisata religi, ya, betul. Salah satunya yaitu kuliner. Kuliner belum diperhatikan sebenarnya. Ya dari teman-teman sendiri lah yang harus juga, jangan selalu bergantung sama pemerintah. Iya penting itu, Bang. Kita makanya kadang-kadang kan gini, Bang. Saya sempat berpikir pemerintah sudah bagus ngasih banyak jalan lah yang diberikan oleh masyarakat. Salah satunya kan dari sektor perikanan, Bang ya. Karena kan wisata kan pasti kita identik dengan ikan, Bang, untuk konsumsinya gitu loh. Nah makanya KPKP juga saat itu sempat Sudin KPKP sempat kan ada kegiatan yang memang itu memberikan bibit ikan kerapu. Nah itu saya support gitu. Bagaimana bibit-bibit ini atau budidaya ikan ini untuk melengkapi lah, berarti kebutuhan untuk wisatawan juga gitu. Bahan baku konsumsi untuk wisatawan. Kadang-kadang, Bang, kalau lagi rame, Bang, itu nelayan aja tuh kurang, Bang. Yang mancing cuma dapat misalnya 10 kilo gitu, sedangkan wisatawannya hampir ribuan, ya kan nggak bisa memenuhi, mau nggak mau ya harus disupport dari budidaya itu. Saya tanya, setelah COVID ya, after COVID, kira-kira daya kunjung wisata khususnya di Pulau Tidung itu apa stabil seperti dulu atau ada peningkatan? Sekarang ini, Bang ya, untuk saat ini sih tetap masih kita pemulihan prosesnya, Bang, masih belum seperti dulu. Gitu. Jadi mungkin ya semoga ke depan seperti dulu lagi lah gitu ya. Pasti untuk saat ini masih proses pemulihan dibandingkan dulu gitu. Ya masih lebih ramai dulu sih kalau buat saya gitu. Ya teman-teman ngotrek sekarang ke Pulau Seribu pun dimanapun dalam proses pemulihan, recovery ya, untuk kembali seperti semula. Terus begini, aktivitas wisata pasti ada problem-problem ya, ada masalah-masalah yang dihadapi. Banyak anggapan dari beberapa sumber terkait dengan tarif atau harga paket wisata. Nah, bagaimana teman-teman di Kepulauan Seribu atau khususnya di Pulau Tidung supaya wisata ini ya terbilang jangan terlalu murah gitu, artinya harus berkelas. Ada nggak upaya agar itu? Kalau untuk saya pribadi sempat dulu juga ini sudah dibahas sih, Bang. Pertama-tama wisata rame itu juga dulu itu pernah kita bahas bagaimana kita membuat regulasi atau aturan bagaimana mensamaratakan harga. Tujuannya memang kita bagaimana nilainya lebih tinggi. Saya bukan aja sih, Bang, ya, nggak mau kita tutupi. Tapi pada faktanya untuk harga di Pulau Seribu khususnya mungkin Pulau Tidung nggak, tapi kayak semua pulau. Kita sebenarnya itu, Bang, kita nggak bisa menghindari udah ininya ekonomi, Bang. Semakin banyak persediaan, semakin sedikit permintaan, maka harga akan turun. Nah, jadi sebenarnya permasalahan di pulau itu, Bang. Gitu dia persediaan kayak penginapan, terus alat snorkeling, kapal, khususnya terus alat snorkeling, semua yang ada di pulau ini udah banyak. Sedangkan permintaan ya, apalagi sekarang kayak bekas COVID, Bang, ya kan, mau nggak mau mereka ya bersaing harga. Gitu. Saya pelaku wisata, dan arti saya juga bukan hanya jasa wisata, tapi saya juga punya penginapan, ada kita alat snorkeling juga saya sewakan, kapal juga saya sewakan. Jadi kapalnya semakin banyak, Bang, bukan semakin berkurang, tapi permintaan semakin sedikit. Nah, kita sepakati harga bagaimana untuk menyewa, tetap aja, Bang, diem ini sik-bisik kan, kayak Abang misalnya punya kapal, saya punya kapal nih untuk hopping island lah bahasanya, yang gampang nih, ya kan. Customer cuma satu,
ya kan. Kita yang kapal ada 10, dia kalau ke abang kita bisa berdua masih bisa jaga harga. Ya udah berapa sepakat, 1 juta misal kapal buat keliling pulau. Ya udah 1 juta ya kita sepakat. Tapi yang ini tujuannya bisa aja menurunkan harga karena biar dia dapat. Nah itu sebenarnya kalau misalnya cuma saya berdua abang yang punya kapal, yang minta permintaannya ada 5, bisa 2 juta bang, bener nggak? Nah itu logika awalnya sebenarnya. Jadi kalau orang persepsi api dong ini murah, bukan karena gimana, tapi emang kondisi masalahnya itu. Jadi standar harganya belum ada. Iya gitu bang. Ya mestinya ada regulasi tadi. Nah harus ada. Cuma ada harga tarif atas, harga tarif bawah. Gitu kan. Harus ada segmentasi pasar, harus bisa-bisain juga sebenarnya bang. Karena sampai saat ini juga saya belum ketemu tuh sampai teman-teman saya pernah sempat dulu kita kumpul loh bang, travel bagaimana menyampaikan harga. Oke, deal harga di website sekian, kita sepakat. Untuk masalah lobby-lobbyin harga kita melalui via telepon. Pada faktanya tetap aja ya, sama aja ya, kita pasti ada penawaran seperti itu. Gitu. Tapi sekarang teman-teman di Tidung sudah lebih maju ya. Artinya dulu kan setahu saya untuk travel itu masih dikuasai oleh agen-agen di darat ya kan. Ya betul bang. Teman-teman di Tidung udah bisa bikin travel sendiri, bikin website sendiri. Ya, itu saya sampai tukang becak bang bisa bikin iklan tuh bang. Iya. Saya pikir saya bingung gitu. Saya dulu aja sampai untuk bikin website aja sampai iklan AdSense gitu. Saya belajar gitu bang. Gitu. Mereka sekarang tinggal nyari di Google jasa iklan ya, jasa bikin website ya udah jadi. Penting bagaimana dia mengelola sendiri, walaupun itu yang bikin orang Jakarta gitu. Tapi untuk semuanya yang kelola manajemennya orang pulaunya itu saya suka juga, walaupun hanya gitu juga. Sudah maju lah dibilangnya gitu. Banding kayak dulu kan kita hanya memanfaatkan agen-agen Jakarta gitu. Arti kita yang kerja sama mereka gitu, bukan mereka yang bagaimana ke kita gitu. Tapi sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah bisa mandiri lah, dalam arti kayak abang tadi bilang itu bikin website sendiri, iklan sendiri. Nah itu kemajuan yang tanpa kita sadari sebenarnya lah. Terkait dengan masih dari pariwisata ya, aktivitas pariwisata di Pulau Tidung. Kita ngomong spesifik aja lah, Pulau Tidung aja lah ya. Terus kalaulah ada kegelisahan gitu kan, apa sih yang diinginkan kebanyakan teman-teman pelaku jasa wisata di Pulau Tidung dari pemerintah, katakan seperti itu? Apa ada event harus lebih banyak, ada sesuatu yang bisa menambah nilai jual wisata? Sebenarnya kalau saya dari dulu berharap sih bang, kalau saya pribadi ya, anak pemerintah pengen tuh ada destinasi wisata yang benar-benar wow gitu loh bang. Tidak hanya sekedar sesaat. Kalau event buat saya sesaat bang. Tapi kalau seandainya itu destinasi yang benar-benar maaf aja. Contoh misal itu pengen keinginan aja bang ya. Ada waterboom di Pulau Tidung misalnya. Kan orang itu mungkin akan jangka panjang gitu loh. Bagaimana waterboom di Pulau Seribu ini mengundang kan gitu. Kayak waterboomnya ini loh yang bikin mengundang untuk ke pulau sekaligus dia bisa naik waterboom langsung ke laut gitu kan. Keren gitu kan. Ada gondola misalnya di atas laut ya kan, itu kan yang belum ya hayal-hayalan sih bang, tapi semoga aja itu bisa nanti jadi ini ke depan gitu. Itu mungkin bisa. Ya semuanya kan dari mimpi. Iya sih benar. Iya, semuanya dari harapan, dari hayalan. Betul. Ya dulu kita tidak pernah bermimpi listrik 24 jam. Iya betul. Ada air langsung ke rumah. Kan sekarang sudah itu terjadi. Makanya saya bilang untuk fasilitas dan sarana ya di pulau sudah lumayan gitu loh, nanti pemerintah sudah baik gitu. Dan hal air dulu kita ya emang dari itu kan air asin tuh kita mandi bang ya kan. Sekarang kita bisa. Terpenting sekarang masyarakatnya mau memanfaatkan itu dengan baik. Betul. Dan menjaga supaya tetap berkelanjutan. Betul. Oke, teman-teman ngotrek, kita sudah banyak membahas terkait aktivitas wisata di Kepulauan Seribu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya-tanya karena mohon maaf nih Bang Munawar, durasi kita dia nggak apa-apa bang, kita batasin. Nanti kalau misalnya ada waktu kita diskusi lagi di pinggir pantai, ya kan, biar nanti teman-teman wisatawan tahu ini namanya jembatan cinta, ya kan. Kalau ini kan dalam ruangan jadi tidak ada gambaran. Betul, harusnya kayak gitu sih bang ke depannya itu. Bang. Atau bisa lihat search di Google aja ya, banyak ya. Gitu. Nah untuk closing statement, harapan, mungkin saran atau
keinginan yang lebih besar dari Bang Munawar? Selain mimpi tadi. Ya keinginan saya sih sebenarnya utamanya pengen memajukan Pulau Seribu sih Bang, bagaimanapun caranya. Dalam arti ya tadi itu salah satunya dalam proses ya pembangunan berkelanjutan itu Bang gitu. Dan yang kedua juga sektor perikanan kita diangkat gitu loh Bang. Jangan monoton ke itu aja. Dalam arti ya saya punya keinginan tuh boleh dibahas gak tuh Bang yang gitu? Boleh. Oh boleh. Iya. Keinginan aja Bang itu Bang ya. Nanti aja dibahasnya, spesifik. Ya nggak masalah sih ya. Keluar aja biar teman-teman. Iya, intinya potensi di pulau ini kan kelautan ini kan kita hayati kita banyak gitu Iya. Bang. Bagaimana kita memanfaatkan ini, bagaimana akan jadi nilai apa? Nilai value yang tinggi gitu. Iya. Jangan hanya pariwisata tapi sektor perikanan, ayo kita angkat gitu. Karena ini sebenarnya nanti kita spesifik aja lah itu malah ya pasti dari perikanan aja. Tapi yang pasti memang kalau lulusan ekonomi ngomongnya ekonomi mulu. Iya, Segala sesuatu diekonomikan gitu ya. iya segas. Tapi kan emang kita hidup harus ekonomi Bang, ini pakai semua Bang. Oke. Terima kasih Bang Munawar yang sudah hadir menambah kekayaan berpikir dari podcast Ngotrek ini. Ya. Memang kita ngobrol on the track aja. Iya. Ya. Jadi natural aja Bang. Natural aja. Iya. Walaupun sedikit miring, ya itu sebagai aspirasi lah. Ya. Harapan Bang ya. Aspirasi kita untuk yang punya regulasi. Betul, Ya, betul. Semoga lebih diperhatikan lah gitu aja sih Bang. Tadi kan bahasan kita juga banyak menjadi inspirasi, ya kan? Ya, sesuai dengan tagline Ngotrek ini, podcast inspirasi dan aspirasi. Lebih lanjut, kita akan berbincang banyak nanti on the spot di Pulau Tidung. Oke, Saya siap. juga pengen main dan Iya. pengen tahu Pulau Tidung itu seperti Iya. apa. Abang kan belum pernah ke Pulau Tidung ya? Belum. Iya, makanya belum tahu indahnya jembatan Iya. cinta tuh Bang. Nanti saya bawa pos 2 ke Pulau Tidung. Iya boleh juga tuh Bang. Kali aja untuk membuktikan. Iya. Bener nggak tuh jembatan cinta itu ya? Ya, bisa aja nih Bang. Memang kalau ingin membuktikan harus ada di Lokasi. lokasi. Iya. Kalau enggak, Bisa, susah Bang. iya, tidak bisa dibuktikan. Misalnya kita bicara soal, nasi goreng di sono enak. Enak. Kalau belum masalah belum tahu Bang ya. Kalau kita belum ke sana belum Iya. makan nasi goreng itu belum tahu. Ya begitulah teman-teman Ngotrek ya. Ini tambahan aja. Terima kasih sudah menyaksikan dan hadir bersama dengan Bang Munawar. Jangan patah semangat, terus berjuang untuk pariwisata Kepulauan Seribu yang lebih baik dan lebih maju. Siap. Baik teman-teman, terima kasih Bang Munawar sudah hadir di podcast Ngotrek, berbicara banyak tentang aktivitas pariwisata di Kepulauan Seribu. Kita ada di mana Bang Munawar? Ngotrek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.